warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Indah Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 di Universitas Muadi Setiabudi Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan peristiwa penting dalam keluarga materi kelas 2 SD. Bagi adik-adik yang sekarang sedang menempuh kelas 2, ayo mari kita simak bersama-sama. Keluarga adalah ikatan kekerabatan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pastinya di dalam sebuah keluarga tentunya kita pernah mengalami sebuah peristiwa dong. Nah, peristiwa sendiri adalah kejadian yang pernah terjadi di masa lampau, baik itu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Apa sih yang membedakan di antara keduanya? Yuk, mari kita bahas. Peristiwa menyenangkan. Peristiwa menyenangkan adalah peristiwa yang bisa membuat kita tertawa dan bahagia. Seperti contoh, 1. Peristiwa lahirnya seorang anggota keluarga baru. 2. Pesta pernikahan. 3. Peristiwa hitanan. 4. Merayakan hari ulang tahun. Ada sebagian besar keluarga yang selalu merayakan hari ulang tahunnya dari anggota keluarganya. Namun tidak menjadi masalah jika keluarga kita tidak merayakan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena kita tetap bisa bersyukur masih diberikan umur panjang hingga sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. 5. Merayakan Hari Raya Lebaran. Umat Islam selalu merayakan Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahun sekali hari raya itu dirayakan. Hari raya tersebut sebagai wujud kemenangan dari bulan sebelumnya, yaitu bulan suci Ramadan. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Di Jawa ada adat sungkeman setiap hari raya Idul Fitri. Sungkeman adalah cara saling memaafkan, dimulai dari anak minta maaf kepada orang tuanya. Sungkeman dimulai dari yang tertua hingga yang termuda. Dan yang keenam adalah peristiwa wisuda. Peristiwa menyedihkan. Peristiwa menyedihkan apa sih itu? Oh ya, jelas dong. Peristiwa menyedihkan adalah peristiwa yang bisa membuat kita menderita atau bahkan sampai membuat kita merasa kecewa. Contohnya seperti apa sih? Ini dia. 1. Nilai rapot yang jelek. Siapa sih yang gak sedih kalau mendapatkan nilai rapot yang jelek? Tentunya tidak ada yang mau, bukan? Nah, makanya untuk mendapatkan nilai rapot yang baik, adik-adik harus rajin belajar ya. Kedua adalah ketika kita sedang sakit. Namanya manusia, kalau sakit pasti kan terbatasi dong kegiatannya. Untuk adik-adik, jaga selalu kesehatannya ya, biar bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. 3. Terjatuh dari sepeda. Ini adalah pengalaman yang paling menyedihkan sekaligus membuat kita belajar tentang kehati-hatian untuk berada di jalan raya. 4. Uang saku hilang. Siapa sih yang gak pernah saat berangkat sekolah uang sakunya hilang? Entah itu tak sengaja jatuh di jalan ataupun gimana ya, yang jelas kita juga harus tetap waspada dong untuk itu semua. Urutan peristiwa penting dalam keluarga. Setiap keluarga pastinya mengalami peristiwa penting. Peristiwa penting dalam keluarga dimulai dari pernikahan loh. Peristiwa pernikahan ada yang meriah, ada juga yang sederhana. Setelah pernikahan maka akan muncul keluarga baru, dan biasanya keluarga baru tersebut kemudian mempunyai anak. Peristiwa kelahiran juga merupakan peristiwa yang menyenangkan. Yuk mari kita urutkan kejadian dalam keluarga yang menyenangkan. Dimulai dari yang pertama, pernikahan. Setiap peristiwa melalui beberapa urutan kejadian, contohnya peristiwa pernikahan. Urutan pertama, keluarga lelaki tentunya akan melamar keluarga si gadis dong. Dan kedua, lamaran diterima. Kemudian kedua belah pihak menentukan hari dan tanggal pernikahan. Setelah itu terjadilah acara pernikahan. Kemudian setelah pernikahan berlangsung tentunya beberapa bulan ke depan, si ibu akan mengalami kehamilan, kemudian akan melahirkan seorang anak hingga anak tersebut mengalami perkembangan sampai balita. Kemudian dimasukkan ke dalam sekolah taman anak-anak, dilanjutkan ke dalam sekolah dasar, dan kemudian dihitan. Setelah dihitan tentunya anak tersebut sudah mengalami perkembangan juga, bukan? Bisa untuk belajar, bisa juga untuk berinteraksi dengan keluarga dan orang tua. Demikian tadi materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
khususnya buat adik-adik kelas 2 SD biar makin semangat belajar IPS. Belajar ilmu pengetahuan sosial itu mudah dan menyenangkan loh. Dan untuk semuanya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya agar channel ini semakin maju dan berkembang. Terima kasih sudah menonton and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.